Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Latifah dengan NIM 205221279 kelas 2H Akuntansi Syariah. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pasar tradisional dan juga supermarket atau pasar modern. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari pasar tradisional itu sendiri. Pasar merupakan tempat terjadinya proses jual beli secara langsung dengan sistem tawar-menawar. Nah, ciri-ciri pasar tradisional yaitu 1. Menggunakan sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang kedua, pasar tradisional dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, tempat menyatunya berbagai usaha dalam lokasi yang sama. Yang keempat, menerapkan hari-hari pasar seperti Pon, Paing, Wage, dan Kaki Kliwon dan Legi. Nah, umumnya lokasi pasar dekat dengan pemukiman penduduk. Peran pasar tradisional dalam kegiatan ekonomi adalah 1. Tempat untuk kegiatan atau terjadinya jual beli. Yang kedua, sarana untuk menjual barang hasil produksi sendiri maupun penyaluran barang buatan pabrik atau distribusi. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari khususnya masyarakat pedesaan. Dan yang keempat, untuk memperluas lapangan pekerjaan. Peran pasar dalam kegiatan sosial itu pertama, sebagai sarana komunikasi. Nah, dengan adanya komunikasi yang baik, maka akan terjalin keharmonisan dan keakraban antara masyarakat. Dan yang kedua adalah sebagai pusat informasi. Dengan adanya interaksi antara penjual dan pembeli, maka mereka akan saling terjadi pertukaran informasi. Kemudian makna uang di pasar yaitu sebagai alat transaksi jual beli. Selain itu juga bisa menjadi harga penentu suatu barang. Nah, jadi pasar itu menjadi wadah untuk menunjang usaha-usaha kecil, baik jasa ataupun barang. Nah, selanjutnya ada yaitu supermarket. Pengertian supermarket yaitu supermarket atau pasar swalayan adalah sebuah toko yang menjual segala kebutuhan sehari-hari. Nah, biasanya ini ada di perkotaan dan bangunannya lebih besar dari pasar tradisional. Kemudian ciri-ciri supermarket yaitu yang pertama, tidak terjadi aktivitas tawar-menawar harga suatu produk. Nah, yang kedua, harga setiap barang sudah tertera pada masing-masing barang. Seperti gambar berikut.
Yang ketiga, jenis barang yang dijual di supermarket itu sangat beragam dan memiliki kualitas yang baik. Yang keempat, kondisi supermarket umumnya bersih dan nyaman. Cara pembayaran produk yang dibeli melalui kasir yang sudah disediakan, seperti gambar ini. Nah, kemudian yang terakhir, supermarket biasanya memiliki tata ruang yang cukup rapi dan terstruktur. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian peran supermarket dalam kegiatan ekonomi yaitu yang pertama sebagai tempat jual beli, dan yang kedua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari khususnya masyarakat perkotaan. Dan yang ketiga untuk memperluas lapangan pekerjaan seperti adanya karyawan. Kemudian peran supermarket dari segi sosial yaitu yang pertama sebagai sarana rekreasi seperti adanya mainan anak-anak atau kafe, dan yang kedua peningkatan suatu identitas karena adanya gengsi. Kemudian makna uang di supermarket yaitu yang pertama, uang sebagai alat transaksi jual beli yang sah. Nah, selain menggunakan uang seperti juga bisa menggunakan kartu ATM, OVO, dan uang elektronik lainnya. Berbeda dengan di pasar yang hanya bisa menggunakan uang saja. Nah, kemudian yang kedua sebagai penentu harga. Jadi, pemberdayaan masyarakat dengan melalui supermarket adalah karena adanya kebutuhan supermarket akan jasa dari orang lain seperti karyawan, cleaning service, dan kasir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.